这个武器要上精血。等我出来了，可别有乱。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuklah episode 180. Di part sebelumnya ya, Xiuyan benar-benar marah karena telah mendengar Pulau Naga Timur telah mendapati serangan. Sebelum mereka pergi ke Pulau Naga Timur untuklah membantu Ziyan, Cailin memasuki kedalaman air musim semi kuning untuklah mencoba menerobos ke ranah Douseng. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk Xiuyan, dia menggunakan esensi darah Huang Quan untuklah menerobos. Seketika di sekelilingnya mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Untuk Xiao Yixian dan Qingling yang berada di sana bisa merasakan energi dari Xiuyan begitu sangatlah mengerikan. Ketika berada di pertengahan, Xiuyan mengalami kesulitan. Alasannya esensi darah Huang Quan sangatlah kuat dan Xiuyan tidaklah sanggup untuk menahannya. Jadi ya saat ini yang harus dia lakukan bertahan sebisa mungkin agarlah esensi darah Huang Quan menyatu dengan dirinya. Untuk Cailin juga bisa merasakannya. Dia berharap besar kepada Xiuyan untuklah bisa bertahan. Singkatnya, sudah 3 hari berlalu. Fluktuasi energi milik dari Xiuyan sudahlah mulai berkurang. Dan mereka merasa kultivasi dari Xiuyan sebentar lagi akanlah berakhir. Dan keluarlah energi besar yang begitu murni menyelimuti tempat tersebut. Sampai-sampai energi ini bisa dirasakan serta dilihat oleh Yao Ming yang sedanglah berada di dalam istana, guys. Tanpa basa-basi, Yao Ming mengajak beberapa tetua untuklah melihat apa yang diperbuat oleh Xiuyan. Dan dia sangatlah yakin kalau sebentar lagi Xiuyan akanlah melakukan penerobosan. Setibanya di sana, mereka sudah melihat tubuh dari Xiuyan telah diselimuti oleh kristal es serta beberapa energi yang murni, sebut saja seperti itu. Dan mereka tahu kalau ini Xiuyan sedanglah berada di posisi tahap akhir Douseng bintang 1. Jadi ya, hanya perlu satu langkah terakhir, maka Xiuyan akanlah berhasil mencapai semua itu, guys. Dan terlihatlah Xiuyan mulai bergerak. Kristal es yang mengelilingi tubuhnya juga sudah mulai hancur satu persatu. Pada akhirnya, Xiuyan berhasil berada di Douseng bintang 1 puncak. Setelah dia keluar, dirinya berterima kasih kepada Xiao Yixian dan Qingling karena telah melindungi dirinya selama berkultivasi. Begitu juga dengan Yao Ming memberikan selamat kepada Xiuyan. Lalu Yao Ming membahas dengan mempertanyakan bagaimana kondisi dari Ratu Medusa. Xiuyan membalas kalau proses kultivasi dia ini sungguhlah berbeda. Kemungkinan ya akanlah memakan waktu yang cukup lama. Lalu Xiuyan kembali bertanya, apakah suku dari Heaven Demon Phoenix sudah adanya pergerakan? Kebetulan ya, kedatangan dari Yao Ming bukan hanya memberikan selamat. Dia datang untuk memberikan sebuah berita kalau suku Heaven Demon Phoenix telah berangkat ke Pulau Naga Timur. Untuk jumlahnya tidaklah banyak, tetapi sebagian besar dari mereka berada di level Douzun. Dan pasukan ini dipimpin oleh 3 tetua tertinggi. Ketiga tetua ini juga berada di ranah Douseng. Mendengar ini ya, Xiuyan tahu betul kalau lawannya tidaklah semudah yang dia perkirakan. Dia mengajak Yao Ming apakah dia mau membantu dirinya untuklah melucuti sayap dari suku Heaven Demon Phoenix. Dengan senang hati ya, Yao Ming akanlah membantunya. Sembari berkata, aku akanlah berjuang sampai akhir. Dan Xiao Yixian kembali bertanya, apakah
mereka haruslah pergi sekarang juga dalam meninggalkan Cailin yang sedanglah berkultivasi. Mendengar itu ya, Xiuyan langsunglah memasuki air untuklah bertemu dengan Cailin. Dan ketika sudah bertemu, Cailin benar-benar sedanglah berkultivasi. Xiuyan tahu kalau dia tidak bisa mengganggunya. Jadi ya, dia datang untuk memberikan pesan sebelum dia pergi. Kalau dia haruslah bergegas ke Pulau Naga Timur untuklah membantu Xian. Dan dia akanlah memasang beberapa penghalang untuklah melindungi tempat ini, agarlah kultivasi dia sama sekali tidaklah terganggu. Dan janganlah pernah berpikir yang tidak-tidak. Dia akanlah selalu menjadi eras Ratu Ular di matanya. Jadi permintaan dari Xiuyan, demi kebaikannya, dia janganlah terburu-buru. Karena untuk esensi darah Huangquan begitu sangatlah berbahaya. Jika memang nantinya dia mengalami kesulitan dalam kultivasi, janganlah memaksakan dirinya. Keselamatannya adalah prioritasnya. Lalu, Xiuyan langsunglah naik ke permukaan. Sedangkan untuk Cailin yang mendengar semua perkataannya, hatinya tersentuh dengan berkata ya, entah sejak kapan dirinya ini sudahlah membuat Xiuyan terus-terusan mengkhawatirkannya. Dan setelah ini selesai, dia berharap kalau Xiuyan tidak pernah untuklah menghalangi dirinya. Ya, karena kan selama ini Xiuyan benar-benar khawatir. Jadi setiap pertarungan, dialah yang terus turun tangan, guys. Secara tidak disengaja, Cailin melihat di bawahnya ada sebuah harta yang mengeluarkan sinar 9 warna. Hal ini membuat Cailin langsunglah menyelam lebih dalam. Dan sebelumnya, dia memang sudah menduga kalau sungai air musim semi kuning ini, di dalamnya terdapat sebuah harta rahasia. Sedangkan untuk Xiuyan yang telah berada di permukaan, langsunglah menaruh penghalang dan berangkat menuju ke Pulau Naga Timur. Sedangkan di kapal luar angkasa milik dari suku Heaven Demon Phoenix, di dalamnya ada 3 tetua, yaitu Feng Huang, Ying Huang, dan Kun Huang, serta ada Feng Qing'er dan Jiu Feng. Di sini ya, Jiu Feng mempertanyakan kepada Feng Huang sebagai kakak perempuan tertua, tujuan mereka pergi kali ini untuklah merebut kembali garis darah naga kaisar. Tetapi mengapa kapal luar angkasa mereka ini masihlah berada di tempat ini, sama sekali tidaklah pergi ke Pulau Naga Timur? Feng Huang meminta kepada Jiu Feng, janganlah terburu-buru, biarkanlah mereka saling bertarung terlebih dahulu. Tugas mereka hanyalah datang di akhir-akhir dan memetik sebuah keuntungan. Jadi pada intinya, suku Heaven Demon Phoenix ini memang inginlah membantu menghancurkan Pulau Naga Timur. Tetapi ya, tujuan utama mereka yaitu merebut darah Kaisar Naga. Atau disebut sebagai serigala berbulu domba, guys. Jika rencana mereka berhasil, maka ya seluruh klan naga kuno Taisu akanlah benar-benar musnah. Tetapi tubuh reinkarnasi milik dari Xiuyan berada di sana dan menghancurkan kapal luar angkasa milik mereka. Feng Huang bertanya-tanya siapa dirinya, sangatlah berani untuklah menyinggung mereka. Xiuyan membalas kalau dia adalah musuh lama dari suku Heaven Demon Phoenix, sehingga pertarungan mereka tidaklah bisa dihindari. Untuk 2 tetua tertinggi, yaitu Yin Huang dan Kun Huang, yang berada di ranah Doseng Bintang 1, sangatlah mudah dihempaskan oleh Xiuyan. Intinya ya, dari mereka semua, yang paling terkuat saat ini adalah Feng Huang, yang berada di ranah Doseng Bintang 2 menengah, guys. Setelah mereka berdua mendapati pukulan begitu telak, mereka berdua ya bertanya-tanya. Padahal lawannya ini hanyalah berada di ranah Doseng Bintang 1 puncak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Dan ini setara dengan Doseng tahap 2 puncak. Bahkan Feng Huang terus-terusan bertanya siapa dirinya dan berasal dari mana.
Untuk Feng Qing'er yang masih saja berada di ranah Dozun, begitu juga untuk Jiu Feng, hanya bisa menyaksikan pertarungan ini dan meminta kepada seluruh anggotanya membentuk formasi pertempuran bersamanya. Tetapi ya, rencana mereka digagalkan dengan kedatangan dari Xiao Yixian dan Qing Ling. Untuk Feng Huang, dia masih merasakan ada satu aura yang begitu kuat. Dia meminta untuklah menunjukkan dirinya. Lalu, Yao Ming beserta 6 tetua tertinggi keluar dan menyapa suku Heaven Demon Phoenix. Karena ya sudah ratusan tahun berlalu, akhirnya mereka bertemu kembali. Untuk Feng Huang sungguhlah terkejut, ternyata Yao Ming masihlah hidup. Padahal kabarnya dia telah meninggal dunia. Tetapi ya Feng Huang kebingungan, bukankah untuk klan mereka berdua sama sekali tidak ada masalah? Bahkan ya sama sekali tidak pernah menyinggung. Jadi ya untuk hari ini dia meminta penjelasan kepada Yao Ming atas penyerangannya secara tiba-tiba. Yao Ming membalas kalau dia ya sebenarnya tidak inginlah mencampuri urusan mereka. Tetapi sayangnya mereka telah menyinggung perasaan dari kakaknya yaitu Xiao Yan. Bisa-bisanya ya Xiao Yan begitu muda dianggap sebagai kakaknya guys. Dan untuk hari ini, Yao Ming menyatakan musuh dari Xiao Yan adalah musuhnya juga. Mendengar itu, Jiu Feng dan Feng Qing'er langsunglah ketar-ketir. Ternyata orang yang berada di depannya ini adalah Xiao Yan. Bisa-bisanya dia kagak sadar dong. Untuk Xiao Yan ya, dia langsunglah menyapa mereka berdua karena sudah tidak lama bertemu. Dan sedikitlah menyentil karena mereka berdua sama sekali tidak ada perkembangan. Ya, untuk Feng Qing'er sih sudah tidak ada perkembangan lagi ya. Dia sudah benar-benar mentok. Untuk Feng Huang mengenali Xiao Yan yang telah mencuri biji bodi dari suku Heaven Demon Phoenix. Mendengar itu ya, Xiao Yan langsunglah menyinggungnya. Sejak kapan biji bodi adalah milik mereka? Dan terlebih ya, nama dia tampaknya sudahlah terkenal di suku Heaven Demon Phoenix. Jadi ya, dia tidak perlu untuklah basa-basi. Kedatangan dia di sini untuklah memberikan sebuah penekanan. Mereka yang telah bersengkongkol dengan 3 kekuatan utama dari Pulau Naga yang mencoba mengkhianati Kaisar Naga, apa manfaat yang telah mereka dapati? Dan permintaan dari Xiao Yan ya, mereka tidak perlu untuklah ikut campur dalam urusan Pulau Naga. Jadi mau dari Xiao Yan, mereka haruslah pergi dari sini. Jika mereka mengiyakan perintah dari Xiao Yan, maka ya masalah ini akanlah dia lupakan. Tetapi Feng Huang menolak. Dia tahu kedatangan dari Xiao Yan untuklah melindungi Pulau Naga Timur. Tetapi Feng Huang menakut-nakuti, tampaknya kedatangan dia ini telah terlambat. Kalau ketiga Pulau Naga telah bergerak terlebih dahulu. Jadi ya, ketika dia berada di Pulau Naga Timur, kemungkinan dia hanyalah melihat reruntuhan saja. Jadi maksudnya, perangnya ini sudahlah dimulai sejak lama. Mendengar itu, membuat Xiao Yan semakinlah khawatir kepada Ziyan. Lantas, Xiao Yan menyudahi perdebatan ini. Mereka dipersilakan untuklah kembali sekarang juga. Jika tidak ada yang mendengarkan perintahnya, maka ya mereka akanlah menerima konsekuensinya. Sayangnya ya mereka menolak. Dan Feng Huang inginlah menyelesaikan urusannya sekarang juga. Sehingga dia pun menyuruh Kun Huang dan Yin Huang untuklah melawan Xiao Yan. Sedangkan dia akanlah melawan Yao Ming. Sehingga ya pertarungan mereka dimulai. Kita bersambung untuklah di episode 180. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 等我出来了，可别有了